Akhir-akhir ini banyak berita menyesatkan yang memiliki muatan politis dan berpihak pada kelompok tertentu. Setelah bersumber dari media mainstream, kini polanya berubah ke lembaga survei. Pasca ramai-ramai memberitakan sosok Rodiah yang menyerukan "Good benar" berlanjut ke suara bergetar. Kini survei abal-abal pun seketika di-blow up meski jejar buruk pemiliknya terang benderang. Adalah Riko Marbun yang kerap kali membuat survei asal-asalan yang kini menggegerkan tanah air akibat surveinya. Betapa tidak, DKI yang mencatat angka penderita COVID-19 tertinggi karena kebijakan ugal-ugalan gubernurnya malah dimenangkan dalam survei. Seperti diberitakan Tempo.com. Hasil lembaga survei Median menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kepala daerah yang dinilai melakukan langkah paling tepat menangani wabah COVID-19. Sebanyak 24,1% publik menilai Anies Baswedan paling tepat menangani COVID-19. Disusul kemudian oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,9%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 8%, dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini 3,7%. Soal PSBB diberlakukan di Jakarta. Publik menyukai gaya Anies yang agak keras berhadapan dengan pemerintah pusat, ujar Direktur Median Riko Marbun saat dihubungi Tempo tanggal 26 April tahun 2020. Mundur ke belakang. Sejak mahasiswa Riko Marbun ternyata sudah bermasalah dengan kepolisian. Ini terkait adanya penyalahgunaan dana BEM saat ia menjabat jadi pengurus tahun 2004 silam. Seperti dilansir dari Liputan6.com, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Riko Marbun dan Fatur Nugroho diduga menerima dana kompensasi bahan bakar minyak sebesar 75 juta. Seharusnya dana dari Departemen Pendidikan Nasional itu diperuntukkan program Life Skill Kepemudaan. Kasus itu dilaporkan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan BEM UI ke Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 17 Januari. Selain tersangkut kasus hukum, Riko ternyata kerap kali menggunakan survei abal-abal untuk mengunggulkan kelompoknya. Karenanya ia dikritik keras oleh pengamat yang meragukan kredibilitas survei miliknya yang acap kali salah. Seperti yang diberitakan Merdeka.com, hasil survei Median yang menyatakan selisih elektabilitas Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga hanya 9,2% diragukan. Bahkan pemilik Median, Riko Marbun, disebut sebagai kader PKS pendukung Prabowo Sandiaga. Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu Rofik Al-Fikri berpendapat, Median merupakan lembaga survei yang berbeda dengan lembaga lainnya yang menyebut selisih elektabilitas Jokowi Prabowo terpaut jauh, yakni sekitar 20%. Hendaknya masyarakat mempercayai lembaga-lembaga survei yang berdasarkan sejarah mempunyai keakuratan tinggi dalam mengeluarkan hasil surveinya. Sebagai contoh Litbang Kompas Populi Center, Carta Politika, LSI dan LIPI, jelas Rofik kepada wartawan, Selasa 22 Januari. Rofik menuding, lembaga survei Median, secara kepemilikan dimiliki oleh seorang kader PKS yang bernama Riko Marbun. Berdasarkan rekam jejak, menurut dia, Median pernah mengeluarkan hasil di mana pada Mei tahun 2013 yang lalu menempatkan PKS sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi di bawah PDIP dan Golkar menjelang pemilu 2014. Namun pada akhirnya hasil Median meleset jauh. Pada pemilu 2014, PKS hanya menempati peringkat ke-7, jauh di bawah perolehan suara PDIP dan Golkar. Lanjut Rofik lagi. Rofik pun sekali lagi mengingatkan, hasil survei mampu mempengaruhi opini publik. Namun peran serta publik dalam memilah-milah informasi yang beredar akan membawa publik tidak lagi mudah dibodohi. Semoga media-media mainstream seperti Kumparan,
Tempo dan Detik tidak lagi memberitakan survei abal-abal buatan Riko. Dengan sepak terjangnya selama ini sudah cukup membuktikan kalau ia hanya pembual belaka termasuk lembaga survei yang dimilikinya. Harusnya media mainstream malu mengutip hasil survei seorang Riko Marbun yang sudah tersangkut kasus hukum sejak 2004. Kecuali para media mainstream ini juga dibayar untuk menyebarkan hasil survei abal-abal Riko. Kembali lagi pertanyaannya, siapa yang berani membayar mereka demikian mahal? Apakah daerah dengan APBD 87,95 T itu? Padahal gubernurnya belakangan koar-koar sudah keluar 53% dari APBD total. Belum lagi ngemis-ngemis dana bansos dari pusat selama PSBB. Padahal tidak ada penurunan berarti setelah diterapkan PSBB. Sekarang kita tahu manusia-manusia munafik dan gerombolannya. Setelah membayar artis Rodiah, membayar media untuk membuat suaranya bergetar ditambah lagi membayar survei abal-abal. Padahal warganya banyak yang kesusahan. Semoga Riko Marbun dan orang di belakangnya segera hanyut bersama survei yang dirilisnya.